Aku share screen dulu ya. Apakah udah kelihatan? Oke, udah ada Kak. Boleh langsung Oke. dimulai. Halo dan selamat datang di kelas Introduction to Character Design. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk hadir pada kelas kita malam hari ini. Dan terima kasih juga buat tim Amazing yang udah um, ngasih kesempatan dan juga fasilitas sehingga kelas kita malam hari ini bisa terlaksana. Um, Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Ardi. Aku adalah seorang ilustrator yang kebetulan saat ini tinggal di Padang. Aku lulusan Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Padang. Aku mulai karir sebagai ilustrator itu sejak 2019, waktu aku masih kuliah. Jadi awalnya itu sebagai kerjaan sampingan. Setelah lulus, aku memutuskan untuk kerja sebagai graphic designer selama beberapa waktu. Kemudian akhirnya memutuskan untuk jadi full-time ilustrator sampai dengan sekarang, kayak gitu. Em, Tipe project yang aku kerjain macam-macam. Aku pernah kerjain editorial illustration, desain cover, ilustrasi untuk brand, storyboard, bahkan pernah juga ngerjain um, ilustrasi untuk cover album kayak gitu. Tapi sebagian besar project yang aku kerjain yang emang juga yang aku fokusin adalah picture book illustration atau buku cerita anak kayak gitu, baik lokal maupun internasional sebenarnya. Aku juga mau sharing progres aku dalam menggambar. Oke. Jadi sebenarnya mungkin sama kayak teman-teman yang udah hadir di sini, aku tuh mulai menggambar, udah suka menggambar itu dari kecil. Cuman emang kebanyakan itu nggak ke arsip, nggak kesimpan gitu. Um, Arsip terlama yang masih aku pegang itu mungkin dari tahun 2016. Jadi kira-kira gambar aku di tahun 2016, 2017 itu kira-kira seperti ini. Ya, jadi waktu itu aku belum kenal sama yang namanya gambar digital gitu. Ini waktu aku SMA dan awal masuk kuliah. Jadi aku lebih sering menggambar itu pakai ya pensil dan drawing pen kayak gitu. Di SMA aku tuh sering dibayar sama teman-teman untuk um, bikinin gambar portrait atau wajah. Nah, dari situ aku mulai sadar ternyata oh ilustrasi yang sebelumnya hanya sekedar hobi ternyata juga bisa menghasilkan ya kayak gitu. Kemudian waktu aku masuk kuliah di kafe, wawasanku terhadap industri kreatif itu mulai kebuka gitu dan aku memutuskan untuk coba lebih fokus ke ilustrasi. Di tahun 2018 aku mulai kenal dengan yang namanya gambar digital. Awalnya aku gambar itu pakai HP dulu ya. Jadi um, gambar yang di sudut kanan atas yang di atas sketchbook itu aku bikinnya pakai HP. Jadi caranya adalah aku gambar dulu manual di kertas, kemudian difoto, lalu dimasukin ke aplikasi. Aplikasinya itu kalau nggak salah antara Medibank Paint atau Ibis Paint gitu. Agak lupa juga. Dan karena aku nggak punya stylus untuk gambar, aku tuh bikin sendiri DIY. Jadi caranya pakai um, pena gitu yang udah dikeluarin isinya, terus dililit pakai aluminium foil gitu. Kalau mau tutorialnya nanti cek di YouTube aja. Um, Kemudian setelah berapa lama kayak gitu, aku baru upgrade tools ke um, Pentablet Wacom kayak gitu. Di tahun ini aku banyak mengeksplor berbagai macam teknik dan style, bisa dilihat dari gambar-gambarnya yang masih belum konsisten gitu, masih nggak kelihatan kayak dibikin sama satu orang kayak gitu. Di tahun 2019 sampai 2021 aku tuh udah mulai nyaman untuk menggambar secara digital dan secara nggak sadar stylenya itu juga udah mulai stabil lah gitu. Aku juga mulai aktif di platform Fiverr di mana aku dapetin beberapa project freelance dari sana dan juga di tahun 2019 aku menerima
atau mengerjakan proyek buku anak pertama. Di awal 2022, sebenarnya aku nggak terlalu sering menggambar, nggak terlalu sering ngerjain ilustrasi, karena lagi sibuk ngurusin tugas akhir pada waktu itu. Sehingga kemudian aku merasa jadi agak tumpul gitu skill menggambar yang aku punya. Maka dari itu, di 2022 akhir, sampai dengan sekarang masih aku memutuskan untuk back to basic lagi. Jadi aku belajar lagi anatomi seperti apa, warna seperti apa, dan juga fundamental-fundamental lainnya. Dan hasilnya sih menurutku udah lumayan kelihatan. Basic menggambar yang aku punya sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan juga secara style menurutku udah lumayan stabil kayak gitu. Dan aku juga mulai explore ke warna-warna yang lebih cerah, lebih vibrant, dan lebih mencolok kayak gitu. Sepanjang perjalanan aku menggambar, aku terinfluence oleh banyak hal, um, seperti mulai dari film, buku, musik, ya, dan berbagai hal lainnya. Tapi terutama adalah seniman dan ilustrator lain. Mungkin aku mau share beberapa tokoh yang menurutku menginfluence um, gambarku, entah itu dari segi style maupun dari proses kreatif. Oke. Yang pertama ada Hayao Miyazaki, yang aku yakin teman-teman juga udah familiar ya, yang mendirikan studio Ghibli, dan dia adalah ilustrator, animator, dan filmmaker yang ngerjain film kayak Spirited Away, My Neighbor Totoro, Howl's Moving Castle, dan film-film lain yang aku yakin teman-teman juga udah familiar. Hal yang aku suka dari karya-karyanya dia adalah bagaimana caranya dia tuh menggambarkan dunia dan karakter yang magical, dan juga proses kreatifnya di mana dia itu selalu mengambil inspirasi dari sekelilingnya, seperti pengalaman masa kecilnya yang dimana dia hidup di zaman Perang Dunia Kedua, juga dari alam dan lingkungan sekitar rumahnya, serta kecintaannya terhadap pesawat terbang gitu, yang selalu tercermin di film-filmnya, sehingga karya-karyanya dia itu terasa personal. Ya. Um, Tokoh kedua adalah Anusa Shade. Anusa Shade adalah ilustrator, author, dan karakter designer yang tinggal di Kanada. Instagramnya itu Foxville Art. Kalau teman-teman tahu, um, aku suka banget desain-desain karakternya, cara dia menggambarkan karakter yang diverse, yang beragam. Tapi yang mencolok menurut gue adalah kemampuan dia untuk mix and match warna, untuk membuat kombinasi warna yang mencolok, vibrant, tapi tetap enak dilihat. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada banyak lagi influence yang mempengaruhi style gambarku maupun proses kreatif. Sudah ada terlalu banyak sebenarnya yang untuk disebutin, dan influence inilah yang membentuk gaya gambar aku jadi seperti yang sekarang ini. Oke. Nah, setelah kita kenalan sedikit, aku rasa kita udah bisa mulai masuk ke materi untuk kelas hari ini. Kita akan bahas apa aja hari ini? Kita akan membahas mulai dari prinsip dan komponen penyusun suatu karakter, dan kita juga akan membahas apa sih sebenarnya karakter desain yang sukses itu. Dan terakhir kita juga akan membahas bagaimana cara um, kamu ningkatin skill karakter desain. Sebenarnya karakter desain ini sebenarnya topik yang subjektif, jadi proses kreatifnya itu bisa berbeda-beda dari ilustrator ke ilustrator maupun dari project ke project. Oke, jadi sebenarnya nggak ada satu cara yang paling benar itu untuk nge-approach si desain karakter. Yang akan aku share di kelas kali ini adalah cara dan prinsip yang biasa aku terapin di dalam um, proses ilustrasi pribadiku, yang aku dapat dari apa yang aku pelajari maupun dari pengalaman pribadi aku bekerja sebagai ilustrator, yang memang belum terlalu lama, belum bisa dikatain lama, cuman harapannya minimal ada satu atau dua hal yang bisa teman-teman ambil kayak gitu.
Oke, karakter design. Karakter design bisa kita definisiin sebagai proses perancangan dan visualisasi suatu karakter. Karakter itu bisa macam-macam, mulai dari manusia, hewan, monster, karakter antropomorfis. Karakter antropomorfis itu maksudnya adalah entitas bukan manusia yang dikasih karakteristik manusia. Dan juga objek-objek lainnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang membedakan karakter desain dengan bentuk seni lainnya seperti menggambar atau melukis, dan apa juga yang membedakan dia dengan bentuk desain lainnya seperti graphic design atau logo design. Jawaban sederhananya adalah karakter itu digunakan sebagai alat dalam storytelling. Jadi dia alat untuk bercerita. Video game, acara TV, film animasi, semuanya digerakkan oleh cerita. Dan cerita itu digerakkan oleh karakter. Karakter adalah kunci untuk menyampaikan suatu cerita atau narasi, serta untuk mendorong perkembangan alurnya atau plot ceritanya. Jadi dia sebagai jembatan penghubung antara audiens dengan narasi yang sedang diceritakan. Jadi karakter itu tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sebuah cerita secara keseluruhan. Artinya apa? Artinya dalam mendesain karakter, ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan selain dari visualnya aja. Visual yang menarik itu penting, dan cuman itu hanya salah satu dari komponen yang membentuk suatu karakter. Ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan. Ada apa aja? Menurutku ada 3 hal yang menjadi penyusun suatu karakter supaya dia menjadi utuh. Ada konteks, personality, dan appearance. Oke, konteks, personality, dan appearance. Kita bahas konteks. Seperti yang aku bilang tadi, karakter merupakan bagian tak terpisahkan dari cerita karena dia adalah alat untuk bercerita. Nah, konteks adalah kondisi dan setting di mana karakter itu akan digunakan atau ditempatkan dalam cerita. Ya, hal ini berarti meliputi yang pertama media. Jadi kita harus tahu dulu di media bercerita apa karakter kita akan ditempatkan. Apakah di film, animasi, video game, buku anak, komik, apakah dia 3D, apakah 2D. Ini penting karena setiap media punya challenge dan approach yang berbeda-beda dalam desain karakter. Kalau kita paham mediumnya, karakter dapat dibuat dengan mempertimbangkan batasan dan memaksimalkan potensi yang ada. Contoh, kalau kita mendesain karakter untuk animasi 2D tradisional yang masih digambar satu persatu, frame by frame dengan tangan, otomatis karakter yang kita buat nggak bisa terlalu detail, karena akan digambar berulang-ulang. Semakin detail tentu akan semakin menyulitkan proses penganimasiannya. Ini berbeda misalnya dengan karakter yang dibuat dalam bentuk 3D, yang mungkin digerakin dengan komputer. Kayak gitu. Jadi itu contoh batasan media. Yang kedua yang harus kita paham adalah target audience. Karakter itu harus sesuai dengan target audience yang dituju. Jadi kita harus tahu dulu karakter yang kita desain akan dilihat oleh siapa. Yang harus kita perhatiin, usia, preferensi, dan pemahaman. Contoh, misal kita mau mendesain sebuah karakter untuk buku cerita anak. Otomatis usianya pasti anak-anak, mungkin 3-5 atau 5-10. Secara preferensi, anak-anak mungkin lebih suka warna-warna yang cerah, karakter-karakter yang ekspresif dan lucu. Di tingkat pemahaman, anak-anak mungkin kognitifnya belum seberkembang orang dewasa. Maka dari itu mungkin dalam desain karakternya dibuat dengan shape-shape yang sederhana, bentuk-bentuk yang sederhana, yang simple, dengan garis-garis yang clean, sehingga anak-anak gampang untuk mengidentifikasi karakternya. Kayak gitu. Itu target audience. Yang ketiga adalah genre dan setting cerita. Kita juga harus tahu tempat dan waktu di mana karakter ini akan berada. Ya, lokasi geografisnya, era sejarahnya,
dan juga lingkungan. Sebagai contoh, karakter yang berada di masa depan, di luar angkasa, tentu desainnya akan berbeda dengan karakter yang hidupnya di zaman prasejarah. Kayak gitu. Terus ada juga aspek sosial dan budaya. Jika karakter yang kita desain memiliki latar sosial atau latar budaya tertentu, um, pastikan kita itu um, memperhatikan elemen-elemen yang kita gunakan. Jangan sampai salah, ya. Karena akibatnya nanti akan ada kebingungan dan juga parahnya mungkin bisa menyebabkan ketersinggungan. Contoh misal kita mau mendesain karakter pesumo yang pasti dari Jepang. Cuman mungkin secara nggak sengaja kita gunakan malah topeng bugulat Meksiko misalnya. Tentu akan jadinya salah. Akan jadi bingung dan mungkin akan jadi ada yang tersinggung. Seperti itu. Dan juga hindari stereotip. Karena akan berpotensi untuk merendahkan suatu kelompok tertentu. Misalnya ya suku ini identik dengan pekerjaan ini, atau suku ini identik dengan sifat ini. Itu sebisa mungkin dihindari. Nah, terus fungsinya apa sih kita tahu dan paham konteks dari cerita? Fungsinya adalah agar karakter yang kita desain itu menyatu dengan cerita yang sedang diceritakan. Ya, jadi dia terintegrasi, menyatu, dan nggak berasa off. Kayak gitu. Oke, komponen yang kedua adalah personality. Personality, ya kepribadian yang ada dalam diri si karakter. Mulai dari sifat-sifat, emosi, mungkin histori, cita-cita, dan mimpi, keyakinan, opini, motivasi, ketakutan, dan lain sebagainya yang ada dalam diri si karakter. Fungsinya apa sih karakter mempunyai personality? Yaitu untuk memberikan dia dimensi dan kedalaman. Jadi si karakter itu berasa hidup dan berasa believable atau meyakinkan. Komponen yang ketiga adalah appearance. Appearance adalah aspek visual dan penampilan fisik dari ya si karakternya. Mulai dari bentuk tubuh, pakaian, gaya rambut, atribut, dan lain sebagainya. Appearance berfungsi untuk memberikan identitas pada si karakter, jadi dia bisa dibedakan dengan karakter-karakter lain, dan juga sebagai daya tarik atau keunikan dari si karakter. Nah, itu dia ketiga komponen yang menurutku membuat suatu karakter itu menjadi utuh. Ya. Dan ketiga komponen ini saling berinteraksi satu sama lain dan saling mempengaruhi. Appearance atau penampilan itu mencerminkan bagaimana kepribadian atau personality dari si karakter. Dan personality serta perkembangannya itu dipengaruhi oleh konteks, oleh lingkungan, mungkin juga status sosial si karakter. Jadi ketiga komponen ini saling bekerja sama untuk membentuk karakter yang meyakinkan dan relevan di dalam cerita. Lalu tugas kita apa sebagai ilustrator atau karakter designer? Karena fokus kita itu di visual, tentu kita akan merancang appearance lebih fokusnya. Cuman appearance yang bagaimana? Tugas kita adalah merancang appearance yang mampu menggambarkan personality dan konteks tadi. Ya, karena personality dan konteks itu nggak ada wujud konkretnya, maka kita harus mampu meramu elemen-elemen visual yang akan kita terapkan kepada si karakter untuk mampu menginformasikan kepada audiens tentang personality si karakter dan konteks ceritanya. Sebenarnya karakter itu kan mirip seperti manusia juga. Kita kan juga punya appearance, ya pakaian kita, bentuk tubuh kita, gaya rambut kita. Kita juga punya personality, sifat kita, ya kepribadian kita. Dan kita juga punya konteks, yaitu lingkungan kita, mungkin status sosial kita. Bedanya kita dengan karakter adalah kadang visual kita itu nggak langsung mencerminkan seperti apa diri kita, ya kan? Jadi untuk bisa kenal dengan seseorang biasanya kita harus ya nongkrong dulu atau ngobrol dulu. Yang tentunya ini nggak bisa diterapkan ke karakter
Karakter mungkin munculnya kalau di film misalnya munculnya hanya sejam atau 2 jam kayak gitu. Dan juga kita juga nggak bisa masuk dalam film nongkrong dan ngobrol itu kan nggak mungkin ya. Maka dari itu kunci dalam mendesain suatu karakter adalah um, clarity, ya. Hal-hal yang ingin disampaikan secara visual itu harus digambarkan sejelas mungkin. Desain yang clear membuat karakter bisa dengan mudah dipahami oleh audiens tanpa perlu dijelasin lagi. Oke, kita ambil contoh. Misalnya karakter Jafar dari Aladdin. Setting dari cerita Aladdin adalah di Timur Tengah, dan Jafar itu hidup di lingkungan istana sebagai wazir atau penasehat raja. Itulah konteksnya. Secara visual hal ini terlihat dari um, keseluruhan pakaian Jafar yang bernuansa ala-ala bangsawan Timur Tengah, lengkap dengan jubah dan juga tongkatnya, kayak gitu. Secara personality, Jafar digambarkan sebagai karakter yang licik, ambisius, arogan. Nah, di visualnya ini digambarkan melalui beberapa hal, seperti ekspresi dan gestur wajahnya, gestur badannya yang angkuh, yang sombong, dan juga dari penggunaan warnanya yang merah dan hitam, yang bisa mengesankan misterius dan berbahaya, dan juga dari bentuk-bentuk atau shapes yang digunakan. Misalnya seperti bagian bahunya yang runcing, ya, shape-shape yang runcing, yang tajam, itu sering digunakan dalam karakter villain atau karakter penjahat, karena tajam identik dengan pisau atau pedang, dan pisau atau pedang itu identik dengan hal-hal yang berbahaya, kayak gitu. Contoh lain misalnya Sullivan atau Sally dari Monster Inc. Filmnya sendiri, Monster Inc. itu bersetting di dunia monster, di mana monster itu bisa hidup, bicara, dan bekerja selayaknya manusia. Nah, hal ini digambarkan di visual Sally yang punya ekspresi wajah yang manusiawi gitu, yang kelihatan kayak manusia. Karena dia memang memiliki kepribadian seperti manusia. Sally juga bekerja di Monster Inc. sebagai scarer. Ya, dia menakut-nakuti anak-anak. Hal ini divisualkan melalui bentuk tubuhnya yang besar, tanduk, dan juga cakarnya yang tajam. Namun kontras dengan pekerjaannya, personality Sally itu ramah, perhatian, dan lembut. Maka di visual diseimbangkan dengan yang pertama warna, ya, dia menggunakan warna biru dan ungu yang cerah sehingga kesannya friendly, dan juga badannya yang berbulu gitu sehingga kayak lembut gitu ya. Nah, jadi begitu, setiap aspek visual yang ada di appearance karakter seperti bentuk, warna, dan detail-detail lain dipilih dengan mempertimbangkan dua komponen lainnya, yaitu konteks dan personality. Gitu. Nah, untuk kita bisa menerapkan hal ini dengan efektif, kita terlebih dahulu harus menguasai fundamental dalam karakter design. Sebenarnya ada banyak ya fundamental, tapi aku akan share beberapa aja. Aku mungkin nggak akan terlalu teknis ngebahasnya. Yang akan aku bahas mungkin lebih ke konsep-konsep yang mungkin bisa langsung teman-teman terapin langsung. Kayak gitu. Yang pertama, kita bahas anatomi. Anatomi adalah struktur fisik dan bagian-bagian tubuh si karakter. Anatomi adalah fundamental atau pondasi dari visual si karakter. Artinya apa? Artinya dalam karakter desain, hukum belajar anatomi adalah wajib. Oke? Kalau kita mau menggambar manusia, berarti kita harus tahu anatomi manusia. Mau menggambar kucing, ya harus tahu anatomi kucing. Supaya lebih gampang ya memahami anatomi yang ribet ini, kita jangan mulai belajar dari hal-hal yang rumit, seperti struktur otot, struktur tulang. Hal pertama yang harus kita pelajari adalah
menyederhanakan, mensimplify. Oke. Jadi bentuk tubuh manusia dan bentuk tubuh apapun lah itu bisa disederhanakan menjadi bentuk-bentuk dasar seperti kotak, lingkaran, tabung. Dengan kita terbiasa melakukan ini, kita akan lebih fokus ke ini ya, ke struktur dasar, juga proporsi, dan juga posisi-posisi dan sambungan-sambungan bagian tubuh itu di mana aja, tanpa kita terganggu dengan detail-detail yang nanti akan kita pelajari. Tapi fokus kita adalah belajar untuk menyederhanakan ini dulu. Dan tubuh manusia itu 3D, bukan 2D. Jadi kamu juga harus ngelatih gambar 3D. Ya, jadi gambar-gambar seperti kotak, tabung, bola, itu juga harus dilatih. Karena tubuh manusia, sekali lagi, itu 3D, bukan 2D. Ya, untuk latihan, mungkin kamu bisa nge-trace foto atau ngejiplak foto seperti yang ada di layar. Nanti kalau udah terbiasa, kamu mungkin bisa coba gambar sendiri. Kayak gitu. Nah, apakah anatomi harus realistis agar mudah dikenali? Enggak juga. Contoh Mickey Mouse. Meskipun stylenya itu kartun, kita tetap bisa mengenali mana tangan, mana kaki, mana kepala, mana badan. Ya, kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya dia tetap mengikuti prinsip-prinsip dasar dari anatomi. Bedanya adalah dia sudah melalui tahap yang namanya stylization. Stylization artinya dia sudah dimodifikasi dengan cara memainkan bentuk serta menambah atau mengurangi detail untuk mencapai look tertentu. Untuk bisa melakukan stylization, kita harus tahu dulu anatomi yang realnya seperti apa. Jadi belajarnya jangan kebalik, ya. Yang realnya dulu, baru stylization. Kalau kita paham pondasinya, kita akan gampang memodifikasinya ke style apapun. Kayak gitu. Jadi itu jangan kebalik. Yang selanjutnya adalah shape language. Shape language adalah penggunaan bentuk-bentuk dasar atau shapes untuk mengkomunikasikan karakteristik tertentu. Jadi teorinya adalah bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, persegi, atau segitiga itu punya nuansa tertentu. Misalnya lingkaran yang nggak punya sudut, jadi kesannya itu lembut, bouncy, dan nggak berbahaya. Persegi itu kesannya stabil, kuat, dan kokoh. Segitiga punya kesan dinamis, tajam, dan karena dia sudut-sudutnya tajam, dia juga punya kesan berbahaya. Hal-hal ini bisa kita manfaatkan untuk mendesain suatu karakter. Bisa dibentuk tubuh, ataupun pakaian dan atribut. Misal karakter yang punya shape lingkaran atau bulat. Misalnya untuk badan atau wajahnya. Karakter seperti ini mengesankan karakter yang ceria, yang ramah, yang friendly. Kayak gitu. Karakter yang punya fitur persegi akan mengesankan karakter yang kuat, mungkin kaku, keras kepala, dan bentuk segitiga bisa dipakai untuk mendesain karakter yang misterius dan berbahaya. Mungkin juga untuk karakter yang cepat dan karakter yang lincah, yang dinamis. Shape language ini bisa dipakai untuk mengkomunikasikan karakteristik si karakter. Tapi juga bisa dipakai untuk menipu audiens. Contoh, Lotso dari Toy Story. Karakter Lotso ini digambarkan pakai shape yang lingkaran tadi, yang mengesankan bahwa dia itu ramah dan friendly. Tapi kan ternyata plot twist-nya adalah dia nggak seramah itu. Kayak gitu. Jadi bisa dipakai untuk menipu audiens. Nah, kalau kamu memutuskan untuk pakai shape language ini, jangan terlalu literal. Ya. Jadi misalnya kalau kamu memutuskan untuk pakai bentuk lingkaran, jangan semuanya jadi lingkaran juga.
Jangan kepalanya lingkaran, tangannya lingkaran, badannya lingkaran. Kombinasikan bentuk-bentuk yang lainnya juga. Mungkin lingkaran bisa kamu jadikan sebagai bentuk-bentuk yang dominan. Tapi kamu juga harus kombinasi itu dengan bentuk-bentuk yang lain supaya seimbang. Kayak gitu. Nah, ini expression dan gesture. Fungsinya sama, expression dan gesture, untuk menyampaikan emosi dan reaksi karakter terhadap situasi tertentu. Dengan ekspresi dan gesture yang jelas, yang clear, audiens dapat dengan mudah dan cepat memahami perasaan si karakter. Oke, kalau ngomongin ekspresi, berarti kita ngomongin soal wajah. Pada wajah itu terdapat yang namanya fitur primer dan fitur sekunder. Fitur primer adalah mata, alis, mulut, beserta otot dan kulit di sekitarnya. Disebut fitur primer karena bagian mata, alis, dan mulut adalah bagian yang paling ekspresif. Jadi dia paling banyak gerak. Fitur sekunder yang warna biru, yang primer tadi warna merah. Fitur sekunder adalah pipi dan kening dan hidung. Bagian-bagian ini punya otot yang lebih sedikit sehingga tidak seekspresif bagian primer. Tapi karena dia berinteraksi dengan fitur primer tadi, di beberapa ekspresi tertentu dia akan ikutan bergerak. Ini adalah contoh ekspresi netral. Di bentuk primer dan sekundernya seperti ini. Nah, ini beberapa contoh ekspresi lainnya. Ketika senang, maka alis dan kelopak mata bagian bawah ini ya, itu akan keangkat. Sehingga akan mendorong bagian kening ini juga. Dan juga sudut-sudut mulut itu akan mengangkat bagian pipi. Itu kalau senang. Kalau sedih, kebalikannya, fitur-fitur di wajah itu akan turun. Ya, alis. Kecuali alis. Kalau bagian tengah alis ini dia akan keangkat. Tapi fitur-fitur lain seperti mata, hidung, dan mulut itu dia akan turun ke bawah. Kalau marah, fokusnya adalah di area antara alis dan mata. Jadi semua otot itu akan ketarik ke area tersebut. Itu mulut akan naik ke atas, alis akan ke bawah, ke arah area di tengah mata dan alis tersebut. Kalau untuk ekspresi kaget, otot-otot itu akan ketarik ke arah yang berlawanan. Jadi alis dan kening itu akan ke atas, mulut itu akan ke bawah, dan mata itu akan melotot. Kayak gitu. Nah, ada banyak sekali ekspresi yang bisa kamu gambarkan dengan eksperimen bentuk fitur-fitur primer dan sekunder ini. Tips untuk belajar ekspresi adalah dengan wajah kita sendiri. Ya, kita bisa coba ambil foto selfie gitu sambil lagi merasakan ekspresi dan coba analisis bagian-bagian wajah apa aja yang bergerak. Seperti itu. Nah, gesture itu sama dengan ekspresi, tapi disampaikannya dengan gerakan tubuh. Tipsnya adalah menggunakan line of action. Line of action adalah garis imajiner yang menggambarkan arah gerakan dan flow gerakan. Jadi, daripada menggambar karakter yang hanya tegak lurus saja, coba bereksperimen dengan line of action. Ya, coba gunakan garis yang lengkung sehingga fungsinya apa? Selain membuat pose itu jadi dinamis, dia juga bisa menonjolkan emosi. Bisa lihat kalau yang kiri itu senang, di kanan itu senang banget. Jadi bisa menonjolkan perasaan dan emosi si karakter. Lanjut ada warna. Ada beberapa konsep yang mau aku jelasin. Dalam memilih warna untuk karakter, kuncinya adalah selektif. Ya, jadi jangan gunain terlalu banyak warna, pilih-pilih. Kita bisa gunain
color hierarchy. Artinya kita pilih satu warna dominan dan pilih beberapa warna lainnya yang mendukung si warna dominan tersebut. Jangan yang bertabrakan. Kalau bingung gimana nentuin apakah warna ini works dengan warna yang lain? Cara yang bisa kamu pakai adalah dengan color harmony. Ya, color harmony adalah konsep kombinasi warna yang udah secara saintifik dibuktikan bahwa enak dilihat. Intinya sih kayak gitu. Ini ada beberapa metode yang bisa kamu pakai. Yang pertama, ya misalnya complementary, yaitu warna-warna yang berseberangan di roda warna. Ya, roda warna bisa kamu temuin di semua aplikasi gambar, di Photoshop, di Procreate. Complementary itu adalah warna yang berseberangan. Misalnya merah sama hijau. Itu mereka works kalau dipakai bersama-sama. Yang kedua misalnya analogus. Analogus adalah warna-warna yang berdekatan di roda warna. Misalnya oranye, kuning, dan merah. Lalu ada juga, ya seperti yang bisa dilihat, beberapa cara lagi untuk memilih kombinasi warna. Kalau monokromatik itu kita menggunakan satu warna dan turunannya. Jadi cuma pakai misalnya pakai kuning aja. Tapi kita juga bisa pakai misalnya kuning yang lebih muda, seperti itu. Coba bereksperimen aja. Hal selanjutnya yang mau aku bahas adalah soal value. Ini menurutku penting. Value adalah gelap terangnya suatu warna. Coba perhatiin dua gambar ini. Mana kira-kira yang lebih enak dilihat? Sudah pasti yang sebelah kanan. Ya, yang ini. Yang kiri, kira-kira kenapa sih berasa kayak kurang bagus? Karena value-nya bermasalah. Gelap terangnya bermasalah. Cara gampang untuk ngecek value gambar kamu apakah bermasalah atau enggak adalah dengan mengubah gambarnya jadi hitam putih. Cara paling gampangnya adalah kamu bisa bikin layer baru di atas gambar kamu. Kamu fill dengan warna putih, lalu blending mode-nya diubah jadi color. Oke, sekali lagi, bikin layer baru, isi dengan warna putih, blending mode-nya diubah menjadi color. Nah, dengan begini akan kelihatan masalahnya. Ya, bisa dilihat kalau gambar yang di sebelah kiri itu antara bagian terang dan gelapnya itu kurang kontras. Hasilnya beberapa bagian di wajah, misalnya kayak ini, itu jadi menyatu dengan tudungnya. Dan juga bagian sini itu jadi menyatu. Jadi nggak kelihatan bedanya. Berbeda dengan gambar yang sebelah kanan. Kalau di kanan kontrasnya lebih kelihatan. Jadi masing-masing bagian wajah, rambut, dan tudungnya itu menjadi terseparasi dengan baik, terdefinisi dengan baik. Jadi pastiin nggak ada bagian-bagian yang menyatu seperti gambar sebelah kiri. Jadi kalau kamu gambar, pastiin value-nya benar. Ya, prinsipnya kalau di hitam putih kelihatannya bagus, maka di warna juga nantinya akan kelihatan bagus. Ini hal wajib yang selalu aku praktekin di setiap aku menggambar, yaitu untuk ngecek value. Oke, lalu juga ada konsep psikologi warna. Dalam konsep psikologi warna dikatakan bahwa warna itu punya kemampuan untuk mengkomunikasikan mood dan emosi tertentu. Teori ini juga bisa kita terapkan dalam karakter desain. Misalnya kita mau mendesain karakter yang ceria, gitu ya, kita bisa menggunakan warna dominan, warna kuning. Misalnya. Contoh karakternya misalnya kayak SpongeBob, gitu ya.
Dan kita juga bisa pakai warna-warna yang lain. Teman-teman bisa coba pelajari tentang psikologi warna ini lebih lanjut dan bisa teman-teman terapin ke desain karakter. Nah, sebenarnya ada banyak lagi fundamental yang sama pentingnya seperti lighting, perspektif, dan lain-lain. Tapi mungkin hal-hal tadi bisa jadi teman-teman jadiin starting point. Ya, jadi teman-teman bisa belajar itu dulu. Setelah teman-teman ngerti, nah baru bisa lanjut ke prinsip-prinsip yang lain. Kayak gitu. Nah, setelah kita bahas panjang lebar soal komponen dan prinsip dasar dalam karakter desain, sebenarnya desain karakter seperti apa sih yang bisa dikatakan desain karakter yang sukses, desain karakter yang baik? Sebenarnya kalau kita mampu merancang karakter yang clear, yang jelas, seperti yang kita bahas tadi, yang appearance-nya itu bisa menginformasikan soal personality dan konteks, sebenarnya menurutku sudah bisa dikatakan desain karakter yang baik. Cuman ada satu tingkatan lagi di atas itu, kasta tertinggi dari karakter desain menurutku adalah karakter yang memorable. Ya, artinya dia tidak mudah untuk dilupakan, yang nempel gitu di kepala. Memorable adalah achievement tertinggi dari suatu desain karakter. Nah, kapan sesuatu itu bisa jadi memorable? Kita pasti punya um, satu atau dua pengalaman yang mungkin terjadinya udah lama, mungkin waktu kita kecil, yang sampai sekarang itu masih kita ingat dengan jelas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada reaksi emosi yang terpicu. Mungkin waktu itu kita lagi senang banget, waktu lagi ulang tahun, atau waktu lagi sedih banget ketika dapat musibah, atau mungkin lagi takut banget waktu lagi sendirian di rumah. Nah, umumnya kita cenderung mengingat dengan lebih baik hal-hal dan pengalaman yang punya emotional connection atau hubungan emosi dengan kita daripada hal-hal yang nggak punya keterkaitan secara emosional. Ketika suatu karakter itu mampu memicu reaksi emosi tertentu dalam diri kita, maka akan terbentuklah emotional connection. Ketika kita sudah punya emotional connection terhadap suatu karakter, maka kita akan merasa karakter itu hidup, ya. Dan karena merasa karakter itu relate dengan perasaan dan pengalaman kita sendiri. Itulah mengapa kita ikutan sedih dan mungkin nangis ketika nonton opening film Up, ya. Padahal kita tahu kalau Carl dan Ellie itu adalah karakter fiksi, bahkan secara visual nggak real, ya. Dan itu juga, dan waktu nonton Finding Nemo, mungkin waktu Nemo-nya diculik, kita jadi ikutan tegang, ikutan khawatir, ikutan cemas. Karena mungkin um, secara visual nggak realistis, tapi emosinya itu realistis. Itu emosi dan perasaan yang kita sebagai manusia itu rasakan. Ya, ketika penonton merasa karakter itu mencerminkan pengalaman atau perasaan mereka sendiri, mereka cenderung membangun ikatan emosional terhadap si karakter yang membuat karakter itu kemudian jadi memorable atau sulit dilupain. Kayak gitu. Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya si emotional connection. Ya, bisa dari dialog atau interaksi dan tindakan yang dilakukan si karakter, bisa juga dari perkembangan atau karakter dari musik latar, ya. Um, tapi visual karakter, desain karakter itu juga memainkan peranan yang penting. Karena itu tugas kita sebagai karakter designer adalah memaksimalkan aspek visual yang mendukung elemen-elemen lain itu untuk terciptanya karakter yang memorable. Kayak gitu. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana kita bisa meningkatkan skill dalam karakter design. Yang pertama, back to basic. Teman-teman pernah nggak sih waktu lagi ngegambar itu ngerasa kayak
kok ada yang salah ya, tapi apa gitu. Atau mungkin tahu, oh salahnya di sini, tapi kok ngebenerinnya susah. Nah, mungkin itu tandanya teman-teman udah harus ngikutin aku untuk back to basic. Ya, coba belajar lagi fundamental-fundamental dalam menggambar dan dilatih terus. Coba jadiin itu daily routine. Jadi coba sisihkan beberapa waktu setiap harinya untuk belajar dan latihan. Dan ini tuh bukan cuma dilakuin sama pemula aja ya. Banyak ilustrator yang udah pro itu juga tiap hari masih belajar dan masih latihan. Karena ini bukan proses yang kita lakuin sekali terus udah. Belajar dan latihan akan terus berlanjut ya, sama seperti otot. Kalau nggak rutin dilatih pasti akan ya akan kaku gitu. Yang kedua adalah prinsip still like an artist. Ini adalah istilah yang dipakai oleh Austin Kleon dalam bukunya yang berjudul sama, atau dengan kata lain ya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita harus sadar kalau nggak ada karya yang original di dunia ini. There's nothing new under the sun. Ya, style yang kita punya itu adalah gabungan dari influence, pengaruh yang ada di sekeliling kita. Nah, gabungan semua influence ini yang kita kombinasikan sehingga karya kita menjadi unik. Jadi kalau kamu lagi scrolling Instagram atau scrolling Pinterest, terus nemu gambar yang kamu suka, coba kumpulin, terus analisis. Apa sih yang aku suka dari gambar ini? Um, apakah cara si ilustratornya menggambar rambut, atau teksturnya, atau warnanya? Coba kamu ambil hal itu dan kamu terapin ke gambar kamu sendiri. Tapi pastiin yang kamu tiru itu adalah ilustrator yang beneran jago, yang beneran profesional. Karena kalau ilustrator yang belum di level itu, otomatis kemungkinan adanya kesalahan di karyanya itu tentu lebih besar daripada ilustrator yang udah punya experience atau yang memang belajar di atau kuliah ilustrasi misalnya. Nah, kalau kamu ikutin yang belum punya experience, nanti kemungkinan kamu juga akan ikutan salah gitu. Dan dalam meniru, ambil part yang kamu suka aja. Jangan plek-plekan dijiplak semua. Ya, makanya still like an artist. Ya, karena jatuhnya nanti akan plagiat. Tapi kalau untuk belajar, untuk disimpan sendiri sih nggak masalah. Atau kalau mau di-post pun nggak masalah, cuman harus ngasih kredit, ya harus mention kamu terinspirasi dari siapa. Jangan ngaku-ngaku punya sendiri. Gambar-gambar yang aku buat juga itu hasil dari influence berbagai macam gabungan seniman dan ilustrator lain yang aku suka. Karena semua elemen itu digabungkan dan di-mix oleh tangan kita, itulah yang membuat style kita menjadi unik dan personal. Selanjutnya, amati sekitar. Selain mencari referensi di internet, kita juga harus cari referensi di dunia nyata. Coba sekali-sekali, ini terutama karena kita konteksnya karakter desain, coba amati perilaku orang dan hewan beneran itu seperti apa sih? Ekspresinya yang real itu seperti apa sih? Ini fungsinya supaya kita bisa mendesain karakter yang otentik, yang believable, yang meyakinkan. Kayak gitu. Yang terakhir juga ada personal project. Personal project itu penting banget. Personal project adalah sarana kita mempraktekkan sendiri semua teori yang sudah kita pelajari. Di personal project, kita bisa membebaskan kreativitas kita, karena kalau di real project yang beneran, yang ada klien, pasti akan terbatas oleh klien. Nah, coba kita buat misalnya karakter yang kita karang sendiri, personality dan konteks ceritanya, ya, itu selain asik juga bisa menambah portofolio. Ya, personal project juga bisa menjadi wadah kita untuk mengeksplor berbagai macam style lain dan juga teknik-teknik lain. Kira-kira seperti itu.
kayaknya segitu aja yang bisa aku sampaikan di malam hari ini. Tadi lebih banyak ke teori ya. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, mungkin soal hal-hal yang lebih praktikal, em, mungkin bisa nanti ikut kelas lanjutannya. Soal kelas lanjutan mungkin akan dibantu dibahas oleh hostnya ya. Mungkin segitu aja dari aku. Aku kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum masuk sesi Q&A ya Kak ya. Ya, Jadi aku izin share screen ya teman-teman. Sorry. Oke, jadi buat teman-teman yang masih pengen belajar lebih lanjut nih bareng Kak Ardi, teman-teman bisa banget join di masterclass-nya Kak Ardi di tanggal 13 Oktober nanti gitu ya. Dan untuk biayanya itu di 100.000 teman-teman, tapi kalau teman-teman payment dengan post story IG, ntar teman-teman bisa dapetin diskon sebesar 10%, jadi dapat harganya 90.000 kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau screenshot, boleh aku tungguin kurang lebih sampai di jam 22.09 sekarang ya. Boleh mungkin yang mau nge-screenshot ya teman-teman. Oke, mungkin udah pada nge-screenshot ya, nggak harus ini juga, tapi kelas Mas Ardi yang tadi juga boleh banget. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Mas Ardi, udah boleh langsung dijawab aja mungkin sama Mas Ardi di kolom Q&A ya. oke. Em, Pertanyaan pertama, apa aja yang Kak Ardi persiapkan sebelum memutuskan untuk jadi ilustrator lepas? Lebih enak mana, kerja kantoran atau freelance? Em, apa yang dipersiapkan ya? Yang pasti yang pertama skill, ya kita harus tahu dulu kekuatan kita di mana, dan mungkin kita bisa cari job-job freelance yang sesuai dengan skill dan kemampuan kita. Yang kedua, em, finansial yang jelas kalau kita misalnya hidup sendiri gitu ya, pastiin misalnya kita mau pindah karir gitu, misalnya awalnya dari kerja kantoran terus em, memutuskan untuk jadi freelance, pastiin udah ada tabungan dulu karena freelance itu kurangnya adalah kerjaannya nggak pasti gitu, jadi kadang ada kadang nggak. Lebih enak mana kerja kantoran atau freelance? Aku pernah kerja kantoran. Kalau aku sebenarnya balik lagi ke masing-masing ini sih, masing-masing orang. Kalau kamu bisa ngatur jadwal sendiri, mungkin kamu bisa untuk kerja freelance. Atau tapi kalau kamu sulit gitu ya untuk nentuin jadwal kamu sendiri, ya mungkin lebih cocok untuk kerja di kantoran. Kalau aku untuk saat ini lebih cocok kerjanya ya freelance aja kayak gitu. Kak, salfok sama tulisan di presentasinya apakah buat font sendiri? Enggak, nulis tangan. Ya, jadi aku bikinnya tuh di iPad di Procreate kayak gitu. Kak, nanti presentasinya di-share atau enggak? Tadi lagi nyatet dan ada beberapa bagian yang tertinggal. Mungkin kurang tahu juga ya, mungkin nanti ditanya sama hostnya ya. Tapi kalau nggak salah nanti akan di-upload ke YouTube deh. Jadi mungkin bisa dilihat di sana aja. Kak, untuk mengilustrasikan buku cerita bergambar, apakah harus selalu rapih? Saya perhatikan beberapa buku cergam luar negeri, ada yang garis dan bentuknya tidak rapih, warnanya juga tidak mencolok. Apakah ada perbedaan style untuk pasar Indonesia dan luar negeri? Sebenarnya untuk buku cerita itu nggak harus ada style yang spesifik sih, ya. Jadi sebenarnya style apapun works kayak gitu. Kalau untuk perbedaannya,
Em, kurang tahu juga ya. Sebenarnya mirip-mirip juga sih, dan sangat beragam gitu stylenya. Jadi nggak ada tuh style buku anak itu kayak gini, style em, editorial itu kayak gini, nggak. Jadi beragam, sangat-sangat beragam. Jadi kalau kamu stylenya berbeda gitu ya, kamu misalnya kamu mau mem- membuat buku anak gitu, tapi style kamu nggak sama kayak kebanyakan ilustrator buku anak yang kamu lihat, ya nggak ada masalah. Bahkan justru mungkin bisa jadi keunikan kamu sendiri, kayak gitu. Semoga menjawab. Menurut kakak untuk membuat ilustrasi buku anak pemula, lebih rekomen pakai iPad atau laptop untuk menggambar? Terima kasih. Balik lagi ke kemampuan kamu. Kalau kamu em, mampunya iPad, kalau kamu bisa beli iPad ya silakan. Kalau kamu bisanya beli laptop ya silakan, karena itu cuman tools, cuman alat. Yang penting itu adalah fondasi. Bahkan kalau kamu cuma pakai kertas dan pensil pun nggak apa-apa, nggak masalah. Karena ada juga ilustrator buku anak yang pakainya tradisional, misalnya pakai cat air terus difoto. Itu ada juga, jadi nggak masalah sih. Terus nggak masalah. Kategori suatu karya itu udah termasuk plagiat atau enggak menurut abangnya gimana? Aduh, susah juga ya. Em, mungkin kalau udah 80-90% plek-plekan jiplak gitu ya. Karena agak abu-abu juga sih soal plagiat ini. Em, jadi aku masih agak ragu juga kalau untuk menjawabnya. Mungkin nanti bisa em, cari tahu lebih lanjut lagi. Kak Ardi, untuk bisa dapetin style gambar yang sekarang itu proses trial and error-nya itu memakan waktu berapa lama ya, Kak? Style itu adalah proses yang menurutku seumur hidup akan terus berkembang selama kamu masih menggambar. Jadi sudah berapa lama menemukan art style? Iya, sejak dari pertama kali aku menggambar, dari kecil. Em, sebenarnya style itu bukan sesuatu yang harus kamu kejar, harus kamu fokus. Aku pengen dapat art style sendiri. Karena itu tuh proses yang alami gitu ya. Alami akan muncul, kamu akan nemuin style kamu sendiri berdasarkan influence dan hal apa yang kamu suka gitu. Jadi tipsnya tadi ya, kumpulin mungkin sebanyak mungkin referensi dari ilustrator yang kamu suka, terus kamu coba ya pelajari, analisis, mungkin kamu terapin ke gaya gambar kamu sendiri. Nah itu kan perlahan-lahan akan jadi eh, kombinasi dari influence-influence itu yang akan kemudian membentuk ke style kamu, kayak gitu. Dan style itu akan terus berkembang. Style yang aku punya sekarang mungkin setahun 2 tahun lagi akan berbeda, kayak gitu. Cara paling efisien biar tetap konsisten sama stylenya gimana? Em, kalau untuk personal style ya, seperti yang aku bilang tadi, style itu akan terus berkembang. Cuman kalau untuk suatu project misalnya, kamu terlibat di misalnya project buku anak, tentu project style yang kamu pakai di project itu harus konsisten sepanjang kamu ngerjainnya. Caranya mungkin kalau untuk desain karakter, kamu bisa pakai karakter sheet. Jadi di awal project kamu desain dulu tampak depan, tampak belakang, tampak samping si karakter itu, ekspresi wajahnya, dan lain sebagainya. Yang itu kamu jadikan guidelines sepanjang project itu. Jadi stylenya bisa tetap konsisten. Kalau untuk personal style, ya, ya akan terus berkembang. Jadi nggak mungkin akan terus sama kayak gitu. Maka ada saran channel YouTube belajar menggambar digital? Em, banyak sih. Kalau di YouTube ya, terlalu banyak sih. Em, dari siapa aja lupa. Kalau kamu, kalau basic menggambar, siapa ya? Mungkin Mark Brunet gitu. Kalau kamu mau belajar tentang children's book,
kamu mungkin bisa ke YouTube-nya Anusa Shade, yang tadi aku jelasin di awal, dia punya channel YouTube, itu juga bisa. Em, Siapa lagi ya? Nggak kepikiran sih sekarang. Coba nanti di DM aja. Sebenarnya banyak ya sumber belajar em, ilustrasi secara online yang gratis misalnya ya dari YouTube. Cuman kalau dari YouTube itu kurangnya adalah dia kesebar. Jadi kamu harus effort untuk ngumpulin material-material pembelajaran kamu sendiri gitu. Kalau kamu punya um, uang lebih untuk di-spend, mungkin kamu bisa langganan ke Skillshare misalnya, atau juga ke ya ikut webinar atau workshop kayak gini. Dan juga ya ada banyak sih, beli buku juga bisa. Malam Kak, sebelumnya mau ngucapin terima kasih sama-sama. Bagaimana ya menyiasati saat terjadi art block selama proses mengerjakan karya. Em, Menyiasati art block, ya istirahat sih. Kalau art block tandanya kamu udah capek, jadi istirahat, mungkin keluar, hirup udara segar, ya liburan mungkin, dan mungkin coba pelajari lagi basic-basic menggambar. Karena kadang kalau ketika kita art block itu jadi nggak tahu kenapa jadi susah gitu menggambar hal-hal yang sebenarnya kita udah tahu gitu. Cuman jadinya ketika art block itu jadi sulit gitu. Ya mungkin tandanya kamu udah capek aja sih. Jadi coba istirahat sebentar, tinggalin dulu menggambarnya, dan mungkin nanti kasih waktu sedikit, balik lagi menggambar kayak gitu. Hmm. Bagaimana style karakter bisa lebih konsisten? Ya seperti yang udah dijawab tadi ya, kalau dalam suatu project bisa pakai karakter sheet. Cari job freelance ini lewat mana ya? Apakah Fiverr, Upwork, atau approach klien sendiri? Kalau aku dari Fiverr dan lumayan aktif di sana sampai tahun kemarin. Kalau sekarang udah nggak terlalu. Dan juga platform lain, kebanyakan klien aku juga datangnya dari Instagram. Jadi saran aku sih coba jadiin akun Instagram kamu tuh sebagai portofolio juga. Karena ya banyak kerjaan freelance yang aku dapat datangnya dari Instagram juga selain dari Fiverr. Kak, boleh nggak contohin cara basic gambar dan detailing rambut? Karena aku paling stuck di bagian rambut. Kalau contohin bakalan lama nih. Mungkin kamu coba em, ikut kelas selanjutnya ya. Karena di kelas selanjutnya mungkin aku akan lebih jelasin hal-hal yang sifatnya itu praktikal, praktek. Jadi mungkin aku akan jelasin bagaimana menyederhanakan anatomi, termasuk juga mungkin menggambar rambut, kayak gitu. Spill brush dong Kak. Em, Kak biasanya gambar pakai brush apa? Kalau di Procreate, aku senang pakai brush dry ink namanya. Itu default Procreate. Jadi teman-teman bisa coba pakai juga. Dan juga pakai brush pensil 6B. Ya, bagaimana caranya percaya diri saat karya yang kita hasilkan nggak maksimal menurut kita? Kadang bisa juga merasa putus asa kalau karya berkali-kali nggak optimal. Em, ya, semua orang juga ngerasain itu sih. Jadi nggak usah ngerasa nggak pede atau gimana. Karena namanya juga belajar, pasti awalnya jelek. Ya gambarku juga awalnya juga ya jelek gitu. Semua orang juga ngerasain hal yang sama kok. Jadi nggak masalah. Kecuali kamu emang kalau ada orang jenius gitu ya, yang sekali gambar awal pertama nyoba gambar langsung bagus. Ya tapi setahu aku sih orang jenius nggak banyak ya di dunia ini. Jadi ya itu hal biasa kok. Terus aja belajar. Mungkin
untuk memotivasi kamu bisa share karya kamu ke sosial media kayak gitu supaya untuk memotivasi untuk terus belajar. Kak, mau tanya kalau pengguna tablet Android kan app-nya terbatas. Kira-kira aplikasi apa yang cocok untuk gambar? Oh, aku kurang kurang tahu sih kalau untuk tablet Android. Mungkin kayak Clip Studio Paint gitu ya. Aku belum pernah coba sih soalnya. Em, Aplikasi yang udah pernah aku coba itu Photoshop, terus dulu juga pernah Paint Toolsai, dan sekarang itu di Procreate di iPad. Bagaimana menyamakan style karakter satu dengan lainnya? Saya kesulitan menyamakan style karakter untuk karakter manusia dan hewan. Sebenarnya itu dia balik lagi ke basicnya, fundamentalnya. Jadi harus tahu dulu struktur dasar manusia itu seperti apa, struktur dasar hewan itu seperti apa. Mungkin penyebab terjadinya bisa perbedaan itu adalah karena mungkin kita belum terlalu, mungkin kita jago di anatomi manusia, tapi mungkin agak kurang di anatomi hewan, misalnya kayak gitu, bisa jadi. Jadi kita samain dulu um, basic-basic fundamentalnya. Baru setelah hal-hal dasar itu kita kuasai, nanti kita mau memodifikasi menjadi style apapun, itu akan jadi lebih gampang. Apakah Kak ada kelas intensif mentoring untuk pemula yang mau belajar ilustrasi buku anak? Em, Sejauh ini sih belum ada ya. Jujur sih ini kelas online pertama yang aku bikin, dan rame lagi. Jadi kalau tadi grogi, em, mohon maaf ya. Untuk kelas buku anak sejauh ini sih belum ada ya. Mungkin suatu saat nanti akan ada. Kak, lihat info kerjaan freelance di mana? Seperti yang aku bilang tadi, kalau aku sih di Fiverr. Di em, Kalau di Fiverr ya kliennya yang datang ke kita sendiri. Kalau kamu mau cari kerjaan freelance, mungkin kamu juga bisa pakai cara untuk em, nge-approach si kliennya langsung ya. Kamu bisa email. Mungkin kalau kamu tertarik ke children's book, itu kamu bisa email ke publishingnya langsung gitu. Hmm, Oke, Kak Ardi, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. oke, oke. Em, ada tips nggak Kak untuk pemula yang mau terjun jadi ilustrator buku anak-anak? Tipsnya adalah satu, pelajari basic, itu yang paling jelas, yang paling wajib dilakukan. Pelajari basic, anatomi, warna, dan lain-lain. Em, Soalnya aku pernah beberapa kali dengar ada yang bilang kalau belajar, kalau mau bikin ilustrasi buku anak, nggak perlu belajar anatomi. Nah, itu menurutku salah ya. Di em, Menurutku juga harus belajar fundamentalnya seperti anatomi. Seperti yang aku bilang tadi, dengan begitu kita membuat style apapun akan jadi lebih mudah, dan lebih efektif, dan lebih benar. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah em, menyiapkan portofolio. Ya, kalau kamu belum pernah kerjain project beneran sebelumnya, berbanyak bikin personal project, bikin gambar kamu sendiri, ya sebebas-bebasnya, sekreatif-kreatifnya untuk perbanyak portofolio kamu. Karena portofolio adalah senjata kita dalam mencari klien. Hmm, ya, kayak gitu mungkin Kak. Saya balikin lagi ke host. Oke, mungkin pesan dan kesan terakhir untuk kelas hari ini, Kak Ardi. Pesan-pesan, ya terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah nyempetin hadir. Rame banget ya ternyata. Ya, Em, kabarnya ada 279 orang.
Em, ya semangat terus berkaryanya. Em, Mari terus sama-sama untuk belajar dan jangan malas untuk belajar fundamental yang mau ditekenin. Ya paling itu aja. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di kelas malam ini dan jangan lupa untuk ikutan di kelas selanjutannya. Kayak gitu. Oke, sekali lagi terima kasih ya, Mas Ardi. Aku izin stop recordingnya dulu.